Halo semuanya, kembali lagi dengan saya. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik. Dan saya sudah lama ya tidak membuat video. Kira-kira 3 bulan saya tidak membuat video karena saya ingin berusaha merefleksikan diri saya, kemudian mengintrospeksi diri saya selama 3 bulan itu. Memasuki usia 22 tahun, ada banyak hal-hal yang saya alami dan ada hal-hal yang perlu saya sharingkan ke teman-teman semuanya, dimana di usia 22 tahun itu setiap orang pasti mengalami kegelisahan. Dan begitulah dengan saya. Selama 3 bulan itu saya tidak membuat video karena saya sedang mencari tahu apa penyebab dari kegelisahan yang saya alami. Dan selama 3 bulan itu bukan berarti saya tidak melakukan apapun ya. Saya bekerja, kemudian saya ngambil kuliah dan sebagainya. Nah, selama 3 bulan itu saya merenungkan hal-hal yang telah terjadi di usia 22 ke belakang, dimana saya berpikir waktu berjalan sangat cepat sekali ya. Yang dulunya saya masih anak-anak, kemudian saya memandang dewasa, hidupnya enak, dan ternyata di momen ini saya sudah beranjak ke dewasa di usia 22 tahun, dan bukan lagi di masa anak-anak yang dulu saya berpikir di momen itu menjadi dewasa itu enak. Ternyata tidak seenak yang saya pikir. Dan selama 3 bulan saya vakum, saya juga banyak menulis journaling melalui buku dan melalui laptop. Saya menuliskan kegelisahan itu, dan di satu momen saya menemukan penyebab dari kegelisahan yang saya alami ya, dan itu akan saya sharingkan, yaitu saya selalu meromantisasi masa lalu ya. Apa sih meromantisasi masa lalu? Nah, meromantisasi masa lalu yaitu saya masih hidup di masa lalu. Saya masih, jiwa saya itu masih berada di masa lalu, dimana mungkin ada hal-hal yang positif, ada pencapaian ataupun ada hal-hal yang kita merasa itu hal yang baik di masa lalu. Dan di masa saat ini ataupun di masa depan itu tidak menggantikan momen-momen di masa lalu, dimana di masa lalu, tepatnya di SMP ya, saya sebagai ketua OSIS, kemudian saya mengikuti berbagai macam kegiatan, kemudian saya juga berprestasi, saya mengikuti banyak lomba. Nah, di kesibukan saya sebagai organisator, saya juga berperan aktif di kelas. Saya menjadi ketua kelas, kemudian saya sering mengadakan event-event kegiatan yang positif. Kemudian saya juga mencari uang, setiap lomba saya mendapatkan uang di situ dan saya bisa ditabung uangnya. Dan secara akademik saya sering mendapatkan peringkat 3. Nah, di momen itu banyak pencapaian, saya banyak teman, saya banyak mendapatkan pengakuan, penghargaan, validasi dari orang lain. Nah, dan itu berlanjut juga di momen SMK. Saya juga menjadi koordinator organisasi di tingkat wilayah saya, kemudian saya juga berprestasi secara akademik dan sebagainya. Namun hal yang setelah saya lulus dari SMK, SMP itu berubah ya. Ya, memang setelah itu saya bekerja di perusahaan yang besar, Bonafit, nomor 1 di Indonesia ya, pertambangan. Dan Bonafit banyak orang yang ingin masuk di situ. Tapi setelah saya bekerja 2 tahun lebih, saya tidak dilanjut ya, dalam artian habis kontrak. Tapi salah satu dari teman saya yang pas SMP itu secara organisasi dia tidak menonjol, kemudian secara akademik juga tidak menonjol, dan kami ditempatkan di tempat yang berbeda tapi dalam satu perusahaan yang sama yang memproduksi alat berat untuk pertambangan. Tapi dia diangkat menjadi karyawan tetap, dan menjadi salah satu orang yang tidak beruntung ya. Mungkin itu bukan jalan saya, dan ada rencana-rencana lain yang jauh lebih bagus mungkin. Jadi saya hanya bertahan 2,5 tahun. Nah, setelah itu saya bekerja lagi sebagai marketing dan sambil kuliah. Tapi dalam konteks ini saya seperti
membanding-bandingkan ya diri saya dengan teman-teman saya di SMP, kemudian teman-teman saya di SMK yang saya lihat itu tidak kelihatan ya, semenonjol pas SMP ataupun pas SMK, seperti biasa-biasa aja. Tapi setelah setelah di dunia karir itu berbeda, di dunia pendidikan itu berbeda, peluangnya berbeda. Nah, apa yang saya lihat dulu di masa SMP itu berbeda dengan yang saat ini. Dan di momen itu saya kembali ke masa lalu, kenapa ini terjadi dan sebagainya. Dan di dunia pendidikan pun pula saya mencoba untuk mendaftar ya, mengikuti universitas negeri yang terbaik. Tapi saya udah mencoba 3 kali sambil saya bekerja untuk mengikuti seleksi, itu tidak berhasil ya, gagal. Saya tidak masuk, kemudian saya bekerja sambil kuliah ya, dan itu sampai saat ini. Nah, karena saya terlalu meromantisasi masa lalu, saya melihat masa lalu saya yang dibilang cukup bagus, cukup baik, kenapa di saat ini itu berbeda dengan apa yang saya alami di masa lalu. Nah, hal itulah yang membuat saya gelisah ya, saat ini gelisah ya. Mungkin teman-teman yang ada di YouTube juga merasakan di momen dewasa kita berbeda dengan apa yang kita alami di masa lalu. Bisa jadi di masa lalu kita sukses, di masa lalu kita berprestasi secara akademik maupun organisasi, tapi di kehidupan di masa depan dan di masa saat ini itu akan berbanding terbalik dengan kenyataan yang di masa lalu. Ya, teman-teman kita yang mungkin bodoh ya di masa lalu itu bisa jadi dia akan jauh lebih sukses, dia akan jauh lebih pintar, dia akan jauh lebih cemerlang karirnya. Nah, jadi yang saya renungkan adalah saya jangan terus-terusan meromantisasi masa lalu. Ya, masa lalu saya berbeda dan saya harus memperbaikinya dan harus menjalani masa ini dan juga harus mempersiapkan untuk masa depan. Ya, nggak apa-apa saya melihat teman-teman saya yang mungkin kuliah lebih awal, yang mencari start lebih awal daripada saya, yang gak masalah karena mereka ditopang secara finansial. Kalau saya harus bekerja sambil kuliah, dan teman-teman juga yang merasakan effort harus bekerja sambil kuliah adalah sesuatu yang berbeda dari yang lain, karena teman-teman ada sifat kemandirian ya, karena harus bekerja, harus membagi waktu, dan juga secara finansial jauh lebih mandiri membiayai kuliahnya sendiri. Nah, buat teman-teman yang ada background yang sama dengan saya, kalian harus bisa move on ya. Teman-teman harus cepat move on ya, jangan terus-terusan meratapi masa lalu. Kalau misalkan teman-teman masa lalunya terlalu teman-teman cemerlang, tidak masalah. Kalau masa lalu teman-teman buruk, tidak masalah. Renungkan dan evaluasi. Teman-teman bisa menulis journaling atau teman-teman bisa merefleksikan dengan curhat ke teman sahabat ataupun ke keluarga, sehingga teman-teman bisa lebih mempersiapkan dan menjalani kenyataan-kenyataan hidup yang tidak semanis ketika kita masih sekolah dulu, yang membayangkan hal-hal kesuksesan kemudian kelancaran. Karena sejatinya apa yang dijalani oleh orang-orang dewasa kita saat ini itu tidak semudah itu ya. Kita harus mempersiapkan mental, kita harus mempersiapkan fisik, kita harus mempersiapkan finansial, kita harus merencanakan rencana B kalau ternyata rencana A kita itu gagal. Dan kita harus bisa menghadapi kenyataan hal-hal yang sudah kita rencanakan itu ternyata tidak terjadi. Dan kita harus bisa menerima, harus legowo kalau ada teman kita yang jauh lebih sukses, kalau teman kita yang jauh lebih karirnya jauh lebih cemerlang. Karena apa? Saya menyadari selama 3 bulan saya refleksi diri, ternyata setiap orang itu ada timelinenya masing-masing, ada kesuksesannya masing-masing. Jangan kita langsung melabelin diri kita menjadi pribadi yang gagal karena melihat pencapaian seseorang ya, karena kita tidak tahu proses di balik pencapaian itu. Kita hanya melihat hasil di balik pencapaian itu ya. Di media sosial teman-teman saya sudah mulai ada yang wisuda, teman-teman saya ada yang sudah mempunyai karir yang cemerlang, teman-teman saya sudah ada yang ke luar negeri, jalan-jalan ke luar negeri, kemudian ada yang
ke tempat-tempat indah ke seluruh Indonesia, ada yang umroh dan lain sebagainya. Ya mungkin teman-teman dan saya mungkin melihatnya suatu pencapaian yang luar biasa, tapi kalau kita melihat proses di balik itu, ada perjuangan-perjuangan yang mungkin kita tidak bisa melakukannya dan dia bisa melakukannya, sehingga dia layak untuk mendapatkan pencapaian tersebut. Jadi buat saya dan buat teman-teman harus bisa terus berjuang, terus berusaha, dan menerima apa yang saat ini kita alami, apa yang saat ini kita kerjakan. Ya, saya kerja di bidang marketing, di bidang sales, dan saya mendapatkan value yang tidak didapatkan oleh teman-teman saya di luar sana. Di samping itu saya sambil kuliah. Nah, dan hal itu dua hal yang mungkin tidak dilakukan oleh teman-teman saya di luar sana. Nah, ada pencapaian ataupun kesuksesan yang waktunya berbeda. Nah, jadi pesan saya, teman-teman dan saya, jangan terus-terusan hidup di masa lalu, jangan mengenang masa lalu, jangan meratapi masa lalu, tapi kita harus mempersiapkan hidup di masa ini, dan kita harus mempersiapkan untuk mencapai kesuksesan yang jauh lebih besar di masa depan. Karena ada ungkapan dari orang bijak yang mengatakan, kalau kita hidupnya kita sama dengan hari ini, itu dikatakan orang yang merugi. Tapi kalau kita hidup hari ini jauh lebih buruk dari hari kemarin, kita dikatakan sebagai orang cilaka. Tapi kalau misalkan hari ini bisa jauh lebih baik dari hari kemarin, kita dikatakan sebagai orang yang beruntung. Nah, semoga teman-teman bisa menerima apapun yang terjadi, masalah yang terjadi di hari ini, dan teman-teman dan saya bisa melanjutkan kehidupan yang jauh lebih baik di masa ini dan masa yang akan datang. Seperti biasanya, kalau teman-teman menyukai video saya, silahkan like dan silahkan share ke teman-teman yang lain. Kalau teman-teman tidak suka, silahkan dislike saja dan nantikan video saya selanjutnya.